Bismillahirrahmanirrahim. Dino Pak. Ilat pun Dino Pak. Udul lah. Udul. Ini ikut kabar Nah udah ikut. Nah udah nah. Jack dulu ya. Aduh. Kau belum? Aduh. Hai. Tolong. Kan. Ayo duduk. Duduk. Kah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal adlu. Ini doa. Buka jin aja. Gimana pertanyaan? Nyan hana dalam tasrif. Nyan adalah satu acuan untuk menimbang perkara lain. Dia tidak diambilkan daripada yang lain. Dia dijadikan sebagai acuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal adlu fahuwa khurujul ismi an sighatihil asliyati imma tahqiqan ka uhada wa mauhada wa suna'a wa masna wa sulasa wa maslasa wa ruba'a wa marba'a wa hakadha ilal asharati fa innaha ma'dulatun min alfazil adadil usuli mukarraratan fa aslu ja'al qaumu uhada ja'u wahidan wa kadha aslu mauhada wa aslu ja'u masna ja'u isnaini wa kadzal baqi wa imma taqdiran kal a'lamil lati ala wazni fu'ala ka umara wa zufara wa zuhala fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi fa walaysa fiha illatun zahiratun ghairal alamiyati qaddaru fiha al-adla wa annaha ma'dulatun an amirin wa zafirin wa zahilin. Dan adapun bermula udul adalah yang ketiga. Ilah yang pertama jama'. Ilah yang kedua wazan fi'il. Ilah yang ketiga udul. Dan adapun bermula udul niscaya maka bermula dia yang udul itu keluar isim daripada sigatnya isim yang asli. Mana khuruj tahwil, perpalingan isim daripada sigatnya isim yang asli. Perpalingan isim daripada sigatnya isim yang asli. Jadi nasigat asal ketika perpalingan ada sumber, ada arah. Mana? Ketika terjadi perpalingan, maka ada yang sumber sebelum terjadi perpalingan dan sesudah terjadi perpalingan. Imma tahqiqan, manakala tahqiq, perpalingan tersebut manakala tahqiq, dan manakala takdir. Jadi udul, ada udul secara tahqiq, ada udul secara
takdir. Jadi ketika terjadi perpalingan mesti ada dua. Mesti ada asal, mesti ada arah kemana yang dipalingkan. Mungkin perpalingan, terjadi perpalingan tapi tidak ada terjadi perubahan manteng tetap maksud. Itu bukan perpalingan. Maka ketika terjadi perpalingan, maka mesti ada kalimat sebelum dipalingkan, ada kalimat sesudah dipalingkan. Jelas? Kalimat sesudah dipalingkan itu adalah udul namanya. Sedangkan kalimat sebelum terjadi perpalingan itu dinamakan sebagai ma'dul'an. Sebagai ma'dul'an. Perpalingan tersebut manakala tahqiq dan manakala takdir. Tahqiq adalah benar-benar terjadi perpalingan. Perpalingan tersebut benar-benar adanya. Sedangkan takdir adalah perpalingan yang direkayasa atau dibuat-buat oleh ulama nahwu. Jelas? Jelas? Ya, ada perpalingan secara tahqiq yang maknanya adalah dasarnya jelas. Kalimatnya adalah dasarnya benar-benar A. Kalimat B dasarnya adalah benar-benar A. Misalnya perpalingan daripada A kepada B. Jika A tersebut adalah memang benar-benar dasar sebelum terjadi perpalingan kepada B, maka A tersebut maka perpalingan tersebut dinamakan dengan perpalingan secara tahqiq. Jika suatu kalimat seperti umara dikatakan udul, ma'dul anji putra, asal tersebut adalah amirin. Amirin tersebut adalah asal yang dibuat-buat, yang direkayasa oleh para ulama. Jadi tidak pasti. Tidak jelas ma'dul anji. Ma'dul annya tidak pasti. Itu adalah dibuat-buat oleh ulama. Perpalingan isim daripada sigatnya isim yang asli. Imma tahqiqan. Yang pertama tahqiq. Memang perpalingan tersebut adalah memang benar-benar adanya terjadi perpalingan. Sedangkan takdir adalah perpalingan yang dibuat-buat. Jelas? Jelas. Seperti uhada dan mauhada. Seperti uhada dan mauhada. Itu adalah udul. Udul. Sama dengan setiap udul mesti ada ma'dul'an. Ya, apabila ma'dul'an tersebut benar-benar itu merupakan sumber dasar sebelum terjadi udul, maka udul tersebut dinamakan dengan udul tahqiq. Apabila ma'dul'annya adalah suatu yang dibuat-buat, dia sebenarnya bukan ma'dul'an tapi dibuat-buat, dijadikan sebagai ma'dul'an, maka udul tersebut dinamakan dengan udul takdiran. Boleh? Boleh? Seperti uhada dan mauhada dan suna'a dan masna wa sulasa wa maslasa wa ruba'a wa marba'a. Seperti uhada. Uhada tersebut telah terjadi perpalingan. Dasarnya berapa? Wahidan. Mauhada adalah lafal yang sudah terjadi perpalingan daripada sigat asli. Betul sigat asli je? Wahidan. Wa suna'a wal masna. Wa masna. Dan suna'a dan masna. Wa maslasa. Wa ruba'a dan marba'a. Yang semuanya adalah telah terjadi perpalingan. Dia merupakan furu' daripada ma'dul'an. Furu' cabang daripada ma'dul'an. Wahakadha dan seterusnya ila asyarah hingga 10 sampai 10 usyara ma'syara asyarah ma'syara. Maya limang gimana kan? Humasa dan makhmasa. Hingga 10.
Cuma wahakaza ila asyarah dan sedemikian ila asyarah hingga 10 yang terjadi khilaf daripada 5 sampai 10 terjadi khilaf di para ulama apakah dia diudulkan daripada khamsan atau tidak. Begitu pula sampai 10. Yang nak disebut dalam kitab Jami' Durus lah. Ini disebut ai ma'al asyarah alal asah di atas pendapat asah. Jadi batakun wahakaza sedemikian iaitu mulai 5 sampai 10 di sini terjadi khilaf. Tapi pendapat asahnya mengatakan dia adalah udul. Fa innaha maka bahwa sungguh tiap-tiap itu dipalingkan daripada lafal bilangan yang asli. Hal keadaannya bilangan mukarraratan itu mula-ulang. Jadi dia dipalingkan daripada lafal yang mula-ulang. Jelas. Dipalingkan daripada lafal yang mula-ulang. Fa aslu ja'al qaumu uhada. Maka bermula asal ja'al qaumu uhada. Datanglah satu kaum uhada satu-satu. Itu ja'u wahidan. Wahidan paling jadilah ja'u uhada. Wa kata sabit seperti demikian itu asal mauhada. Yang sama sit asal mauhada berah ja'u wahidan. Wa aslu ja'ul masna dan bermula asal ja'u masna itu ja'u isnaini. Jadi bilangan yang mula-ulang gepu paling jadilah masna. Maka masna tersebut adalah udul secara tahqiq. Mengapa? Karena makdulnya benar-benar ada, bukan suatu yang dibuat. Wa kadzal baki sabit seperti demikian itu baki, itu ketinggalan. Yang tersisa ja'u sulasa, ja'u ruba'a, ja'u khumasa, ja'u sudasa, ja'u sumana, ja'u tusa'a dan ja'u usyara. Wa imma takdiran dan pembagian yang kedua daripada udul secara takdir yaitu makdulnya adalah suatu yang direkayasa dibuat-buat oleh para ulama untuk menjaga kaedah degah saraf. Wa imma takdiran dan manakala secara takdir kal alamil lati ala wazni fuala seperti isim alam alati yang ada ianya isim alam di atas wazan fuala seperti umara dan zufara wa zuhala dan zuhala. Pada bawah juga lebo umara zufara zuhala. Putra ilat ba umarah alamiah dan udul. Pandai sampai udul. Alamiah dan udul. Alamiah kembali kepada makna. Udul kembali kepada lah. Udul yang ada pada umarah adalah udul yang dibuat-buat. Fa innaha maka sungguhnya alam isim alam lamma manakala sumi'at didengarkan akannya alam mamnu'atan akan tertegah daripada saraf walaisa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyati padahal tidak ada fiha padanya alam itu ilat yang zahir ghairu alamiyati selain alamiah. Jadi yang umarah tersebut ketika didengarkan oleh para ulama, orang Arab mengatakan an umara, ja'a zuhalu. Orang-orang Arab ketika berbicara membacakan umara, zufara, zuhala dengan tegak saraf. Ketika diperhatikan oleh para ulama, pada umara, pada zufara, pada zuhala tidak diperdapatkan ilat kecuali satu saja yaitu alamiah. Sama dengan terjadi rusak undang-undang nahu yang dibuat oleh ulama. Mengapa? Karena undang-undang yang dibuat adalah
alamiah tidak dapat menegah saraf dengan sendirinya. Tidak dapat menegah saraf dengan sendirinya. Supaya baik mukhalafah, supaya baik bertentangan antara bacaan orang Arab dengan undang-undang nahu yang dibuat oleh para ulama, maka mentakdirkan satu ilat lagi pada alam tersebut, yaitu udul. Ditakdirkan udul. Ketika ditakdirkan udul pada lafal umara, zufara dan zuhalah, maka karena ada apa ilat saboh kepada lafal, saboh kepada makna. Karena ada ilat, karena kahanali mukhalafah dengan undang-undang dengan saraf. Manakala didengarkan akannya alam, akan tertegah daripada saraf, padahal tidak ada fiha pada yang alam, itu ilat yang zahir yang selain alamiah, qaddaru niscaya mentakdirkan fiha padanya pada yang alam akan udul. Mentakdirkanlah udul. Kalau kita mengatakan bahawa umara, zufara dan zuhala adalah udul, maka diudulkan dari apa, kawan? Diudulkan dari apa? Wa annaha, dan hawa taman wa annaha walam fa innaha, maka sungguhnya tiap-tiap kena ataf itu diudulkan daripada amirin, zafirin dan zahilin. Jadi ma'dul an daripada umara berdah amirin, ma'dul an daripada zufara berdah zafirin, ma'dul an daripada zuhala berdah zahilin. Jadi amirin, zahilin dan zafirin dan zahilin adalah ma'dul an yang direkayasa oleh para ulama untuk menjaga undang-undang yang telah dibangun oleh mereka. Oke? Timbul pertanyaan, untuk menjaga kaedah yang telah dibangun, mengapa mesti udul yang ditakdirkan? Mengapa tidak ditakdirkan ilat yang lain, kawan? Ya. Ilat berapa? Sikuru. Mengapa mesti udul yang ditakdirkan? Padahal ada wazan fi'il, ada jama', ada tata aneh, ada ziyadah alif dan nun yang kembali kepada lafal. Yang tahu ilat kembali kepada lafal? Yang pertama wazan fi'il, yang kedua udul, yang ketiga murakkab, yang ketiga ziyadah alif dan nun, yang keempat ziyadah alif dan nun, yang kelima ajamiyah, yang keenam ta'nih, yang ketujuh untuk sedang lain hidang bak dua jamak dan kembali pada makna. Mengapa tidak ditakdirkan saja sifat? Kawan. Bahkan tidak ditakdirkan sifat. Tidak boleh ditakdirkan sifat. Bahkan seandainya yang ditakdirkan pada umara adalah sifat, maka tidak dapat menegak saraf. Mengapa? Karena tidak ada ilat yang kembali kepada lafal. Sedangkan tegak saraf mesti ada satu ilat yang kembali kepada lafal, mesti ada satu ilat yang kembali kepada makna. Jika ditakdirkan sifat, maka terdapat dua buah ilat yang keduanya sama-sama kembali kepada makna, tidak dapat tegak saraf. Mengapa? Karena baru terjadi tegak saraf ketika satu kembali kepada lafal, satu kembali kepada makna. Lebih-lebih lagi umar tersebut bukan sifat. Lebih-lebih lagi umar tersebut zufara dan zuhala bukan sifat. Mengapa tidak ditakdirkan jamak? Karena dia bukan jamak. Karena dia bukan jamak. Jelas-jelas dia bukan jamak. Jamak tidak boleh ditakdirkan. Kemudian sifat tidak boleh ditakdirkan. Wazan fi'il juga tidak boleh ditakdirkan. Mengapa? Karena dia memang umara, fu'ala. Memang ada wazan fi'il sewazan dengan umara, yaitu fu'ala. Tapi wazan tersebut tidak terkhusus bagi fi'il. Sedangkan wazan fi'il
yang diiktibarkan dalam bab tegas saraf yaitu wazan PA yang terkhusus bagi PA atau terdapat pada awalnya ziyadah seperti ziyadah pada PA. Dua-duanya tidak diperdapatkan pada umara. Batal. Tidak boleh ditakdirkan wazan fi'il karena tidak sah. Kemudian tak aneh. Mengapa tidak bisa ditakdirkan tak aneh? Karena dia bukan tak aneh, dia muzakkar. Mengapa tidak boleh ditakdirkan tak aneh? Karena secara lafal tidak ada tak aneh, secara makna juga bukan tak aneh. Kemudian mengapa tidak bisa ditakdirkan ziyadah alif dan nun? Karena memang tidak diperdapatkan ziyadah alif dan nun. Jelas kah? Nah, ziyadah alif dan nun tidak ada. Mengapa tidak ditakdirkan ajamiyah? Karena dia bukan ajamiyah, dia adalah Arab, bukan ajamiyah. Kemudian berdalam. Mengapa tidak ditakdirkan murakab? Dia bukan murakab, dia mufrad. Maka satu-satunya celah untuk mentakdirkan, satu-satunya peluang untuk menyelamatkan kaedah yang telah dibangun oleh ulama nahu yaitu dengan cara mentakdirkan udul. Boleh? Boleh? Kayak kopi? Tungkukan ada? Bahasa Indonesia deh. Oh ya, bahasa Aceh. Dua lo. Habis. Boleh kan? Kau boleh kan? Bus bunah semangat sudah baca. Bah. Kalian draw lagi nak semangat udah beli. Semangat ya, bah. Kau kali sehat? Acara apa? Hah? Oh, acara. Hah? Gebegas sakit perut dah. Boleh. Puasa no. Wafe. Nào đèn. Nào đèn. Nào đèn. Nah. Tunggu seandainya nan long tak pegang udul aja. Anjir. Kadar batas udul lah. Udul secara takdir kadar terbatas. Umar toh yang udulan. Umar cukup jauh Umar. Umar bin Khattab, Umar bin As, Umar bin Hisham, Hanan Kasara. Ini maksud Umar dah. Umar bin Khattab. Sama dengan menyana udah kampung dro nangnya Umar. Nangayan Umar. Nah dekat Kasara, Umar Lemburun. Nah, enggak. Long dekat saraf sih. Menyana udah kampung dro. Umar, nah dekat saraf. Gimana cara hana dekat saraf? Long Umar, nailah dua bapak long. Yang pertama alamiah, yang kedua udul. Oh, yang udul kan Umar drawanu. Umar bin Khattab yang gudul. Umar drawanu, hana gudul. Umar bin As na gudul. Umar bin As na dekat saraf. Hana dekat saraf. Jadi yang diudul tersebut hanya Umar bin Khattab, tidak semua Umar. Boleh? Jadi sudah terbatas. Terbatas. Kalau dalam ba mamnu'atan minal sarfi wa jumlatu ma sumi'a minal Arab, dan bermula jumlah barang yang didengarkan akannya barang daripada Arab, daripada alam-alam yang diudulkan secara takdir arba'ata asyara. Itu ada 14. Jadi yang jumlah yang gedengot udul secara takdir dalam bahasa Arab yang kalian 12 apa? Hana 4 cilok nandro apa tu. Salah satu mazkuratu toh duma dua belah itu le yang telah disebutkan dah Umarah, Zufara dan Zuhala. Wa Juma'a dan Juma'a. Wa Quzaha wa Jushama wa Muzara wa Usama wa Muja'a wa Zulafa wa Hubala wa Bulaga wa Kushama wa Su'ala wa kulluha ma'dulatun
Dan bermula tiap-tiap yang disebutkan itu diudulkan daripada wazan fa'ilin. Illal akhir, kecuali yang akhir. Fa innaha, maka sesungguhnya akhir itu diudulkan daripada af'al. Itu su'ala diudulkan daripada af'ala, itu as'ala. Su'ala, as'ala jad su'ala. Faham? Fahadhil asma, maka bermula ini segala isim allati yang didengarkan, artinya nataqat bihal Arab, mengucap biha dengannya isim oleh orang Arab akan ketiadaan saraf. Falaisa fiha, dan tidak ada fiha padanya isim itu ilat yang zahir, selain alamiah. Wahia la tastaqilu biman sarfi, dan padahal bermula dia yang alamiah itu tidak terasing ia yang alamiah dengan menegah saraf. Wa amkanal udulu duna ghairi, dan mungkinlah udul, ketiadaan selainnya udul, yang mungkin hanya udul saja, lain tidak mungkin ditakdirkan, maka ditakdirkanlah udul. Mengapa mesti udul? Karena yang lain tidak bisa ditakdirkan. Wadah? Nah, pertanyaan. Fatih Abdul. Balik Abdul lah. Sambung. Aja sambung lah. Wa amma ta'nisu fahuwa ala salasati aqsam. Dan adapun bermula ta'nih, niscaya maka bermula dengan ta'nih ala salasati aqsam, itu sabit di atas 3 pembagian. Contoh demalhe ta'nisun bil alif, ta'nih dengan alif. Wa ta'nisun bit ta, dan ta'nih dengan ta. Wa ta'nisun bil makna, dan ta'nih dengan makna. Ta'nih dengan makna. Ta'nih dengan makna. Ta'nih dia ta'nih tapi tidak diperdapatkan tanda tak. Ta'nih dengan makna. Ta'nih yang tidak diperdapatkan tanda tak. Contoh hindun tersebut tanda tak, tapi tidak diperdapatkan tanda tak. Ada ta'nih lafzi, ada ta'nih maknawi, ada ta'nih hakiki, ada ta'nih majaz. Apa ta'nih hakiki? Ta'nih hakiki yaitulah ta'nih yang nafaraj. Yang nafaraj. Dikim dah dah sebut faraj tungku khalis. Yang main gambar samping boh. Jadi ta'nih hakiki putra ma lahu farjun. Sesuatu yang nafaraj itu ta'nih hakiki. Cewek drone, cewek drone yang ta'nih hakiki. Syajaratun, pohon, dan ta'nih majazi, ta'nih majazi. Kemudian ada ta'nih manawi. Ada ta'nih manawi. Ta'nih yang tidak diperdapatkan tanda ta'nih. Contoh lagi hindun. Ada ta'nih lafzi putra. Ta'nih yang diperdapatkan tanda tak. Contoh Fatimah, Hamzah. Ada spidol. Ta'nih hakiki. Ta'nih hakiki. Lafzi. Contoh ta'nih hakiki lafzi. Contoh Fatimah. Fatimah tu. Dua salah. Yang kedua ada ta'nih hakiki maknawi. Contohnya hindun juga ta'nih hakiki. Pakai ta'nih hakiki hindun. Anak farjun. Kemudian ada ta'nih majazi
lafzi. Contoh. Tanah majzi lafzi contoh. Salatun, syajaratun. Syajaratun adalah contoh ta'aneh majzi lafzi. Mengapa majzi? Karena syajaratun tidak ada faraj. Mengapa lafzi? Karena terdapat tanda ta'aneh. Kemudian ada ta'aneh majzi. Majzi maknawi. Contoh arzi na'lun na'lun. Contoh lain arzun arzun. Contoh lain yadun yadun. Contoh lain lam Ainun. Jadi anggota badan yang berbilang-bilang hukumnya tak al-ajza. Tuan kata aja al-ajzaul. Wah. Siapa aja? Wah. Al-ajzaul muta'addid. Yo kamu bica nih. Elemen enggak ada aja. Jadi bilangan anggota badan yang berbilang-bilang maka dihukum tak? Contoh, tangan berbilang-bilang. Maka tangan tersebut tak? Kaki berbilang-bilang. Berapa kaki? 2. Benar tak? Mata nak berbilang-bilang. Sama dengan tak? Upayun nak berbilang-bilang. Sama dengan tak? Mulut nak berbilang-bilang. Mana? Sama dengan tak? Ya. Kayak kopi. Jelas? Yang pertama ada ta'aneh. Yang pertama ada ta'aneh hakiki laf. Contohnya Fatih. Dia adalah ta'aneh hakiki. Mengapa Fatimah hakiki? Karena Fatimah memiliki dan Fatimah merupakan ta'aneh laf. Mengapa? Karena terdapat tanda tak. Kemudian yang kedua ada ta'aneh hakiki manawi. Seperti Hindu. Mengapa Hindun tersebut ta'aneh hakiki? Karena ada faradnya. Mengapa dia ta'aneh manawi? Karena tidak ada tanda tak. Kemudian yang ketiga ada ta'aneh majzi lafzi. Mengapa? Contohnya syajaratun. Syajaratun adalah ta'aneh majzi. Mengapa? Karena syajaratun tidak ada Dia adalah ta'aneh lafzi. Mengapa? Karena terdapat tanda tak. Kemudian ada ta'aneh majzi maknawi. Contoh na'lun, arzun, yadun, wa ma asbaha dzalika. Mengapa dia na'lun? Mengapa dia ta'aneh? Mengapa dia ta'aneh majzi? Karena tidak terdapat tanda tak. Mengapa dia maknawi? Karena tidak terdapat tanda tak. Wadah. Ya, mana nuku-nuku sekalian. Kayak kopi. Kah, gua hadis. Yang Nafalia. Yangnya wis karmi. Tanya. Cuman dah. Ukun dua. Uku. Dale de koron. Pakon. Pura. Pura. Malaika. Taneh. Nata tak neh bau ujung. Karena nata tak neh bau ujung. Tak neh lafzi deh, enggak? Pakai tak neh lafzi karena dan dia ta'aneh majzi. Bencana watak oleh kan. Kayak kopi. Nào Dean.
rumahnya ada pun Nabi ya kan mandum sekalipun pendapat bukan Nabi no. Tu malaikat ana tengok le tak kaji ulang. Ya, munankah? Salah satu tandanya. Bak dah tanduin. Bak saya itu memang dia tidak ada saraf. Mengapa? Karena hanya terdapat satu ilat. Pertanyaan lagi? Tak nih, lain nah. Nalam ya. Kecuali cacok sajadatun tabuh nandraw anu. Baru ada saraf. Hindun dia dua versi. Hindun dua versi. Jud Hindun, Jud Hindu. Dua versi itu kah? Taneh Manawi nah dua versi. Yang lebih afsah tak baca Hindu, baik Hindu. Boleh. Fatanif bil alif, maka bermula tanif dengan alif. Yamna'u sarfa mutlakan, itu menegah ianya tanif dengan alif akan sarah mutlakan secara mutlak. Pertama mana mutlakan? Ilam sawaun kana nakiratan am ma'rifatan, bersamaan ada ianya takneh itu nakirah atau itu apakah isim tersebut nakirah ataupun isim tersebut Dah contoh nakirah hubla fata. Benar? Dah contoh ma'rifah Musa atau jamak atau isim atau sifat. Apakah mufrad, apakah jamak, apakah isim, apakah sifat, maka dia dapat menegah saraf, yaitu taneh dengan alif. Sawaun kana maksuratan, bersamaan ada ianya alif itu maksur, alif maksur. Seperti hubla wa marza wa zikra. Hubla tersebut tegah saraf. Mengapa tegah saraf? Karena terdapat alif maksurah. Wa marza dan marza. Wa zikra dan zikra tegah saraf. Mengapa? Karena terdapat alif mamdudah. Au ma'dudatan, atau itu alif mamdudah. Jadi alif ada dua versi. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Alif mamdudah adalah alif yang di hadapannya terdapat hamzah. Itulah alif mamdudah. Ka sahra'a wa hamra'a wa zakariya'a. Sahra padang pun padang tandus, wal hamra merah, wa zakaria nama urang. Itu adalah tiga saraf dengan alif mamdudah. Kah. Wa asya'a dan asya'a. Asya'a juga tegak saraf di atas satu pendapat. Wahadhil illatu, dan bermula ini ilat, ya dianya ini ilat, itu ilat yang kedua. Daripada dua ilat allateni bermula tiap-tiap yang satu daripada keduanya. Itu menegah ianya satu akan saraf wahdaha sendiri, hal keadaan sendirinya satu. Watakumu maqama illataini, dan berdiri ianya satu pada posisi dua ilat. Ilat dengan alif adalah ilat yang kedua daripada dua buah ilat yang berposisi pada makam dua ilat. Jelas? Taneh dengan alif, baik alif mamdudah ataupun alif maksurah, adalah ilat yang kedua. Yang berposisi pada makam dua ilat. Pada buah ilat yang berposisi pada makam dua ilat, dua. Yang pertama jamak, yang kedua
taneh dengan alif. Ini yang kedua. Yang pertama sudah disebutkan pada awal bab, yaitu jamak. Oke? Oke? Oke. Timbul pertanyaan, mengapa taneh dengan alif? Mengapa taneh dengan alif berposisi pada makam dua ilat? Orang yang kali dah jikot, pakan jamak berposisi pada makam dua ilat, yang terilat kembali kepada lafal, yang terilat kembali kepada mana? Yang dah. Baca jamak. Segi jamak, segi dirinya jamak adalah ilat yang kembali kepada lafal. Segi tidak ada satupun lafal mufrad yang sama dengan lafal tersebut, itu adalah ilat yang kembali kepada makna. Okey. Sedangkan pada taneh yang taneh dengan alif, ilatnya adalah kalan ba fatakumu makama illataini. Mengapa alif berposisi pada makam dua ilat? Wadzalika, bermula demikian alif tersebut berada pada posisi makam dua ilat li'annaha, karena sesungguhnya alif fi nafsiha, pada dirinya alif illatul lafziyatun, itu ilat yang lafzi. Karena diri taneh tersebut adalah ilat yang kembali pada lafal. Jelas? Tanehnya ilat kembali pada lafal. Pada taneh mamdudah, apakah ada ilat yang kembali kepada lafal? Nah, rad dah. Rad alif tersebut. Karena alif tersebut adalah tanda taneh dan dia merupakan ilat lafzi. Wadzalika, dan bermula demikian karena sungguhnya alif pada dirinya alif itu ilat lafzi. Dan segi terdapat alif itu adalah ilat lafzi. Ilat yang kembali kepada lafal. Waluzumuha lima hiya fihi min bihaisu la yasihu hadfuha minhu bihalin bimanzilati illatin ukhra ma'nawiyatin. Dan bermula luzumnya alif dan bermula tetapnya alif. Makna tetap adalah tidak boleh dibuangkan. Luzum, tidak boleh dibuangkan. Dan bermula tetapnya alif bagi barang-barang yang bermula alif padanya barang. Sekira-kira tidak sahlah buangnya alif minhu padanya daripadanya barang bihalin, dengan satu kondisi, dengan cara apapun. Bihalin dengan cara apapun. Itu sabit pada manzilah ilat yang lain yang maknawi. Ada ilat yang kembali kepada mana adalah sekira-kira alif tersebut tidak boleh dibuangkan. Dia mesti ada pada satu kalimat. Tidak ada cara untuk membuangkan alif tersebut. Contoh, hubla. Hubla. Nah, alif keji. Tidak boleh dikatakan hubla. Jelas. Hubla. Nah, alif. Tidak boleh dikatakan hubla. Okey. Jadi segi tetap alif pada suatu isim, dia adalah ilat yang kembali kepada makna. Segi terdapat alif adalah ilat yang kembali kepada lafal. Segi tetap alif tidak boleh dibuangkan adalah ilat yang kembali kepada makna. Okey. Itulah dua segi, dua ilat terdapat pada alif. Bi khilafi taneh, dengan sebalik taneh. Taneh, ada taneh dengan alif, kemudian ada taneh dengan ta. Mengapa taneh dengan alif berposisi pada makam dua ilat, sedangkan taneh dengan ta tidak berposisi pada makam dua ilat? Mengapa? Karena ta adalah suatu yang mungkin untuk dibuangkan, sedangkan alif adalah suatu yang tidak mungkin dibuangkan. Suatu yang tidak mungkin dibuangkan menjadi satu ilat yang kembali kepada makna. Yang ilat tersebut tidak diperdapatkan pada taneh dengan ta. Dengan sebalik ta taneh. Dengan sebalik ta
tak aneh. Mengapa? Karena tak aneh tidak luzum. Tidak luzum. Fa innaha, maka bahwa sungguhnya tak aneh itu mu'arradatun lizawal, itu datang ia nyata lizawal, bagi hilang. Jadi tak aneh tersebut mungkin untuk hilang. Mungkin untuk hilang. Fa innaha lam tuza, maka bahwa sungguhnya tak aneh itu tidak diwazakan akannya tak aneh, kecuali bagi membedakan di antara muzakkar dan muannas. Ya, jelas. Boleh? Nah, Brian? Nah, Brian? Nah, Brian? Muhammad Rijal. Nah, Brian? Boleh? Fiz? Nah, Brian? Manteng preman doh hana. Pegah lah ni do preman ayo. Pandai ah. Pegah. Iti. Bukan aku kau iti. Ida nak berguru nak miam dah. Oh. Amirumuddin nak berguru nak miam dah. Ada apa? So siang berguru nak miam dah. Jaga nak miam berguru nak miam apa? Tak jalan miam. Toh kudung. Abi nama lo Hafiz. Pakai. Ada wah. Ya. Kalau. Wan. Pakan hanya gebah. Karena dia tetap mah. Karena dia adalah alif tetap. Dia adalah alif inti kalimat. Berbeda dengan tak aneh. Karena tak aneh tersebut hanya sebagai pembeda di antara tak aneh dan tazkiyah. Hanya sebagai pembeda antara tak aneh dan tazkiyah. Dekun qaimun. Tu dapat aneh kan? Kai mantun. Agak contoh dekun sahra'a. Untuk dapat aneh kan? Lanjut. Mana? Oh, untuk dapat tazkir kan? Lanjut. Punya zikrah yang dapat aneh. Zikrun. Anci kalian dalam kitab Asrarul Arabiyah. Wa amma taneh bitta, dah ada pun bermula taneh dengan ta. Ta pun. Ta. Mar. Ta. Mil kamu buat jamun kun ta elok ah. Yang ta elok. Ya, fayam na usarfa ma'alamiyah, maka niscaya maka menegah ia nyata dengan tak aneh dengan tak
akan saraf beserta alamiah. Maka taneh dengan ta tersebut menegak saraf beserta alamiah. Tidak dapat menegak saraf dengan sendirinya. Sawaun kana alaman limuzakarin, bersamaan ada ianya ta'neh itu alam bagi muzakkar seperti Talha atau bagi muannas seperti Fatimah. Jadi apabila ilatnya adalah ta'neh, maka dia berhajat kepada alamiah untuk dapat menegak saraf. Alamiahnya apakah alamiah bagi muzakkar atau alamiah bagi muannas? Contoh alamiah bagi muzakkar seperti Talha. Talha adalah ta'neh. Dia adalah ta'neh majazi lafzi. Ta'neh majazi lafzi. Dan bagi muannas seperti Fatimah, dia adalah ta'neh hakiki lafzi. Butuh kepada alamiah. Contoh yang kembali pada lafal alamiah. Contoh yang ilah yang kembali pada mana? Contoh ilah kembali pada lafal ta. Contoh ilah kembali pada mana? Alamiah. Pada bawah jumlah ilah yang kembali kepada mana? 2. Ya dah. Alamiah dan sifat. Jadi ilah yang kembali kepada makna hanya 2, yaitu alamiah dan sifat. Selain daripada itu semuanya kembali kepada lafal. Wa amma taneh manawi. Pada taneh manawi, taneh-taneh yang tidak terdapat tanda taneh. Adapun bermula taneh manawi, niscaya maka bermula dianya taneh manawi itu sama itu sabit seperti taneh dengan ta. Itu sabit seperti taneh dengan ta. Jadi ketentuan taneh manawi sama seperti ketentuan taneh dengan ta. Apa persamaan antara taneh manawi dengan taneh dengan ta? Fayam na'us ma'al alamiah, maka menegah ianya taneh beserta alamiah. Sama seperti taneh dengan ta. Taneh dengan ta tertegak saraf beserta alamiah. Begitu pula taneh maknawi juga menegak saraf dengan beserta alamiah. Akan tetapi terdapat perbedaan. Sama dengan antara taneh manawi dan taneh dengan ta, ada segi persamaan, ada segi perbedaan. Nah segi sama, nah segi beda. Rata segi sama, sama-sama butuh kepada alamiah untuk dapat tertegah saraf. Rata segi beda, pada taneh maknawi terdapat beberapa syarat yang tidak disyaratkan pada taneh dengan ta. Akan tetapi dengan syarat bahwa adalah isim itu lebih di atas 3 huruf. Dengan syarat bahwa adalah isim zaidan itu lebih ala salasati ahrufin di atas 3 huruf ka suada seperti suada. Taneh manawi menegah saraf beserta alamiah dengan ketentuan isimnya lebih di atas 3 huruf. Lebih di atas 3 huruf. 3 boleh? Boleh lanjut. Contoh suada. Suada ada pada 2 huruf. Put, sin, ain dan dal. Alif dan dal. Pada bawah. Put. Kan lebih daripada alif? Kan lebih. Kan lebih daripada alif. Au sulasian mutaharikal wasati, atau itu 3 huruf yang berharakat tengah. 3 huruf yang berharakat tengah. Jika taneh manawi tersebut tidak lebih 3 huruf, maka disyaratkan berharakat tengahnya. Lagi contoh sakara. Lagi contoh sakara. Sakara tersebut adalah taneh manawi. Dia tidak lebih daripada 3 huruf, akan tetapi dia juga menegak saraf. Mengapa? Karena dia berharakat tengah. Wadah? Oleh kasakara. Au ajamian atau ajami. Isim alamiah, isim taneh manawi tersebut bukan tidak lebih 3 huruf,
dan tidak berharakat tengah, akan tetapi dia adalah alamiah. Contoh, dia adalah ajamiah seperti jura. Jura tidak lebih 3 huruf, tidak berharakat tengah, akan tetapi dia adalah ajamiah. Au mangkulan daripada muzakkar, atau dinakalkan, dipindahkan daripada nama laki-laki kepada muannas. Kama idza samaita imratan, sebagaimana barang apabila kamu namai akan seorang perempuan bi Zaidin. Padahal Zaidin dasarnya adalah nama bagi laki-laki, kemudian nama tersebut dipindahkan kepada nama perempuan. Jelas? Jelas? Jelas. Itu adalah ketentuan ta'neh maknawi menegah saraf. Ulang segala kesimpulan. Kesimpulan, ta'neh maknawi menegah saraf sama seperti ketentuan ta'neh dengan ta, yaitu menegah saraf butuh kepada alamiah. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah isimnya harus lebih di atas 3 huruf. Isim tersebut harus lebih di atas 3 huruf. Jika isim tersebut tidak lebih 3 huruf, maka disyaratkan untuk berharakat tengah. Jika isim tersebut tidak lebih 3 huruf dan juga tidak berharakat tengah, maka disyaratkan isim tersebut adalah ajamiah. Jika isim tersebut tidak lebih 3 huruf, tidak berharakat tengah, tidak ajamiah, maka disyaratkan isim tersebut adalah isim yang dinakalkan daripada nama laki-laki kepada nama perempuan. Oke? Seperti nama Zaidun atau tabunan Aska, tabuh kunan urinang Aska, yang dinakalkan daripada nama laki-laki kepada nama perempuan. Itu walaupun tidak lebih daripada 3 huruf, tidak berharakat tengah, bukan ajamiah, dia dapat menegah saraf, bahkan karena dinakalkan daripada nama laki-laki kepada nama perempuan. Oke? Fa'il lam yakun syai'un min dzalika, maka jika tidak adalah sesuatu min dzalika daripada demikian. Mananya putra? Isim ta'neh manawi tersebut tidak lebih 4 huruf, tidak lebih 3 huruf, tidak berharakat tengah, bukan ajamiah, bukan dinakalkan daripada nama laki-laki kepada perempuan. Contoh Hindun. Hindun tidak lebih 3 huruf. Hindun tidak berharakat tengah. Hindun bukan ajamiah. Hindun tidak dinakalkan daripada nama laki-laki kepada perempuan. Wa da'din, dan da'din jaza sarfu wa tarkuhu, niscaya bolehlah saraf dan bolehlah tinggalnya saraf. Gimana Kun? Jadi Kun ja'a Hindun. Jadi Kun ja'a Hindu. Mayata saraf sama dengan kepada Kun ja'a Hindun. Mayata tinggal saraf ja'a Hindu. Wahwal ahsan, dan bermula tinggalnya saraf. Wahwa, dan bermula dianya tinggalnya saraf. Ahsan itu lebih ground. Yang ground kemana baca? Ja'a Hindu. Ja'a da'du. Wadah? Ja'a da'du. Tinggal saraf. Tapi tinggal saraf. Putra tinggal saraf. Tinggal tanwin dan kas saraf. Saraf pada saraf. Saraf, tanwin dan kas. Tinggal saraf sama dengan tinggal tanwin dan tinggal kasrah. Oke. Nah, pertanyaan Kasib Etnan. Ya, benar. Kah? Nah, pertanyaan. Ibu syaratnya benar salah satu dong ya. Benar salah satu. Anda cara kaman dulu.
bukan harus alamiah. Gimana? Dengan tak bukan harus alamiah. Kalau lanjut dengan Taneh dengan ta bukan harus alamiah. bahkan mesti dengan ya pertanyaan yang bagus. Aneh dengan ta, mengapa mesti dengan alamiah? Padahal je dengan seafood. Ya, pakon. Nah jawaban, nah sikot. Nào đây ăn. Hả? Nào đây ăn. Ya, jadi kan, mengapa mesti dengan alamiah tidak boleh beserta aja ke? Mengapa mesti alamiah tidak boleh beserta sifat? Karena ta apabila taknih dengan ta dikolaborasikan, kolaborasi ya, dikolaborasikan dengan sifat, maka ta yang ada pada taknih tersebut masih bisa hilang, tapi ta taknih yang dikolaborasikan dengan alamiah tidak bisa hilang. Karena keduanya tahu no. Mengapa taknih dengan ta tidak berdiri pada makan wailat? Karena taknih dengan ta bisa ta tersebut bisa hilang. Apabila dikombinasikan ta taknih dengan sifat, ta tersebut matang bisa hilang. Tapi ketika dikombinasikan dengan alamiah, ta tersebut tidak boleh hilang. Ada kan Fatimah. Lakun Fatimah tu. Apa deh? Kayak kopi. Kah? Insyaallah tengah akan terlanjut wa amma ta'rif. Jauh ya, Malay.